Uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para pengurus DKM Masjid Miftahul Jannah. Semoga Allah berikan keutamaan, kesehatan, ya, keberkahan pada beliau semua, ya, yang memfasilitasi kita untuk bisa nyaman, ya, beribadah di masjid ini, menambah kekhusyuan kita, gitu ya, sebagai bekal, ya, kelak nanti kita melanjutkan kehidupan di yaumil akhirah, ya, dengan terus beribadah kepada Allah, ya, sebagaimana yang diwajibkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, asatid wal ustadzat, ya, para hujjaj, para alim ulama, tokoh masyarakat, ya, shaimin shaimat wal mu'takifin rahimakumullah. Mungkin malam hari ini udah ada yang iktikaf, ya. Kan belum masuk 10 terakhir Ustaz, gitu kan. Nanti 10 terakhirnya hari Selasa, malam Rebo, ya, malam ke-21. Rasulullah SAW di tahun wafatnya beliau menjumpai Ramadan, beliau iktikaf 20 hari terakhir. Jadi dari malam ke-11 udah iktikaf beliau. Jadi kalau ada yang iktikaf dari malam ke-11, nah mungkin mereka mengamalkan itu, ya. Jadi jangan buru-buru menyalahkan, ya. Dari mana nih? Iktikaf bukannya 10 hari terakhir misalnya, gitu. Keutamaan iktikaf mungkin akan dibahas, ya, pada tema-tema yang diangkat oleh para penceramah berikutnya. Pada malam hari ini, ya, tema yang disepakati itu adalah belajar, ya, dari orang-orang soleh dalam Al-Quran. Ya, mereka adalah para rasul, para nabi, atau orang-orang soleh yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, ya. Begitu banyak, ya. Kalau para rasul, ya, 25 nabi dan rasul, ini anak-anak tahu, ya, nama-namanya, gitu, ya. Kalau orang-orang soleh yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, diantaranya Luqmanul Hakim, ya, Luqman. Kalau Ali Imran itu keluarga Imran, ya. Ini keluarganya Maryam, ya, keluarganya Siti Maryam, ya, Ali Imran. Kemudian siapa lagi? Kalau Nabi Musa alaihissalam sebagai penuntut ilmu sejati, tapi dikatakan oleh Allah, ada orang yang lebih pandai dari engkau. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, beliau kejar, itu siapa? Khidir atau Khodir, ya. Dalam beberapa tafsir disebutnya Khodir. Kita tidak tahu beliau itu nabi atau itu, ya, keterangan dalam Al-Quran, ya, hanya orang yang memiliki pengetahuan yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun dalam kesempatan ini tentunya, ya, kita perlu membatasi, ya. Kalau dibahas semuanya begitu banyak. Setidaknya ada 2, ya, sosok yang akan menjadi prototipe, akan menjadi figur, ya, pemuda-pemuda masa depan, ya. Bagi seorang pemuda tadi disebut, ya, oleh pembawa acara remaja-remaji, ya kan. Kalau bocah-bocahi nanti, ya. Siapa? Yusuf alaihi salam. Ini dia nih, ya. Belajar dari Yusuf alaihi salam yang kisahnya lengkap,
di dalam satu surah ya, sehingga disebut sebagai ahsanul qasas, sebaik-baiknya kisah itu adalah kisah Yusuf alaihissalam. Ini Allah sendiri yang bilang. Kenapa disebut sebaik-baiknya kisah? Karena lengkap ya, dalam satu surah itu diceritakan kehidupan Yusuf dari awal sampai akhir. Yang kedua, disebut sebaik-baik kisah, semua tokoh pelaku yang ada dalam kisah itu good ending, semuanya berakhir baik. Bukannya saudara-saudari Yusuf itu mencelakakan, membinasakan. Bukannya yang sering kita disebutkan namanya itu Zulaikha ya, yang menggoda beliau. Ya, dia kan menggoda ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha gitu ya. Keduanya itu udah saling menginginkan ya. Tetapi semuanya pada akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mereka nanti mendapatkan rahmat dari Allah. Ya. Sampai ditulis dalam satu tafsir itu ya, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai figur pemudi ya, masa depan. Kalau pemuda udah cukup lah Yusuf alaihissalam. Kalau bukannya Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad, oh beliau adalah uswatun hasanah, contoh terbaik ya untuk kita. Itu ada sirahnya ya, sirah Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Ibrahim, Masya Allah ya, kisahnya juga tersebar ya di berbagai surat. Beliau itu setara dengan sebuah umat ya. Jadi kualitas Nabi Ibrahim alaihissalam itu seperti satu umat. Kita satu umat itu berapa orang ya? Kalau beliau berkurban saja itu 1000 ekor. Sendirian berkurban 1000 ekor. Kita 1 ekor aja mesti nabung dulu ya kan? Setahun baru bisa kurban. Atau patungan ya kan? 7 orang baru bisa kurban. Jadi Masya Allah. Nah, figur pemudi masa depan itu adalah Maryam alaihi salam. Walaupun kalau kita lihat kisahnya di dalam ayat ke-22 23 itu ada perkataan beliau yang kalau dikaji secara psikologis, Masya Allah, sampai terucap ya kata-kata itu dari seorang Maryam. Nah, ibu-ibu, anak remaji ini ya, mari perhatikan nih. Jadikan Maryam ini sebagai panutan ya. Beliau solihah ya. Saya beberapa tahun yang lalu ketemu dengan seorang alim dari Palestina ya. Ramadan ini ya. 1442 Hijriah, 2 tahun lalu ya. Hari Kamis tanggal 20 Mei itu 8 Syawal. Bukan Ramadan ya, di bulan Syawal. Itu beliau cerita ya tentang kisah-kisah orang-orang soleh dalam Al-Quran. Nah, salah satunya adalah Siti Maryam ini. Sedikit tentang Maryam nih ya. Jadi beliau menggambarkan bagaimana di Palestina itu sangat gandrung ya, wanita-wanita solehah itu ingin seperti Maryam. Bahkan sampai ada lombanya, mirip-miripan dengan Maryam, gitu lombanya. Wah ya. Seolah-olah kisah Maryam itu baru diturunkan sekarang kisahnya. Padahal itu kan diturunkan dalam Al-Quran, dibacakan kepada Rasulullah. Ya. Al-Quran bukan sedang berbicara kepada Maryam, tetapi berbicara tentang Maryam yang dikisahkan atau disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar menjadikan Maryam itu sebagai kudwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu memaknai Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran tuh kan Allah turunkan kepada Rasulullah agar Rasulullah ngambil pelajaran dari kisah itu. Gitu.
Perbandingan hidupnya Siti Maryam dengan Rasulullah itu sekitar 600 tahun ya. Kan Maryam ini bundanya Nabi Isa alaihissalam. Tetapi ketika kita baca kisah Maryam dalam Al-Quran, seolah-olah baru kemarin itu kisah itu turun, diceritakan gitu. Makanya harus ada dzauq Al-Quran ya. Apalagi Ramadan nih, Syahrul Quran. Di surah Baqarah ya, ini ada prasyarat bahwa ya orang yang beriman kepada Al-Quran itu ya ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Itu adalah yang alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, yang membaca Qur'annya dengan sebenar-benarnya membaca, haqqa tilawatih, baru disebut ulaika yu'minuna bih. Jadi orang yang mengaku beriman pada Al-Quran, dia harus ngejar kalau tilawah yang benar tilawahnya, ya sesuai tajwid ya, makhrajnya diperbaiki gitu ya. Kalau perlu nanti dihafal ya, dikuasai sampai diamalkan. Bapak Ibu ya, para jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Jadi ketika kita baca ayat-ayat Al-Quran tentang Maryam ya, bawa ruh kita, ruhani kita ini seolah-olah sedang mengunjungi beliau ya, seolah-olah kita sedang ngeliatin kejadian bagaimana peristiwa ya yang menimpa, yang dialami ya oleh Siti Maryam itu terjadi. Beliau itu seorang wanita Palestina, cantik ya, cantik, beradab baik, beliau tenang ya. Kalau kata orang Depok, jangan lenje ya kan. Lenje gimana tuh ya? Wah, pecicilan gitu ya. Seorang wanita muslimah itu harus tenang, tunduk pandangannya ya, Masya Allah, begitu, harus kalem gitu ya. Nah itulah Maryam. Lebih sering berada di Masjidil Aqsa, punya tempat sendiri dia di Masjidil Aqsa. Masya Allah ya. Kalau seseorang pada waktu itu masuk ke dalam Masjidil Aqsa akan disambut oleh beliau. Jadi beliau itu penjaga Masjidil Aqsa. Surah Maryam ada 98 ayat ya. Kemudian tentu dikaitkan dengan Ali Imran ya, keluarga Imran. Beliau adalah ayahnya Siti Maryam. Kemudian ada juga kisahnya itu di surah Al-Maidah ya. Kurang lebih ada 120 ayat yang menceritakan tentang Maryam ini ya. Di 11 surah ya dalam Al-Qur'an, Masya Allah. Kata Maryam itu dalam Al-Quran disebutkan 34 kali. Ini sudah diteliti gitu ya, sudah dicari. Padahal beliau bukan nabi ya. Tapi inilah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Ini biasanya kalau tarawih seolah-olah objeknya itu bapak-bapak gitu ya. Sekarang agak lebih banyak buat ibu-ibu nih ya. Karena saya lihat jamaah ibu-ibunya masih banyak nih, luar biasa ya. Jadikan diri kita ya, ibu-ibu, anak-anak ya, perempuan ibu-ibu ini seperti Maryam. Itu dia generasi perempuan masa depan itu. Jadi ayat-ayat yang bercerita tentang Maryam itu dari 11 surah itu bisa antara 120 sampai 200 ayat. Masya Allah. Banyak itu. Padahal ya Nabi Rasulullah sendiri tidak sebanyak itu, gitu. Tapi sesungguhnya kalau Rasulullah SAW, ya seluruh ayat Al-Quran pasti akan berkaitan dengan beliau. Ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu perkataan yang ini tidak akan habis pikir kita sampai keluar terucap oleh Siti Maryam, ya. Itu digambarkan oleh Allah di dalam ayat 22-23 ya, nanti bisa dibuka nih, ibu-ibu rajin tadarus ya.
Tadarus, jangan baca ayatnya aja, coba baca terjemahnya juga biar agak paham. Oh, Allah lagi mengisahkan ini gitu. Dan kisahkanlah di dalam Alkitab, di dalam Al-Qur'an tentang Maryam. Ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, rasa sakit hendak melahirkan, membawanya pada pohon kurma, dan ia berkata, "Oh, alangkah baiknya aku mati sebelum ini." Bayangkan kata-katanya gitu. Dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti dan dilupakan. Jadi ini kalau direnungkan nggak pantas kata-kata ini terucap dari lisan seorang wanita solehah. Lebih baik aku mati saja. Gitu. Berarti ada satu beban psikologis yang sangat berat yang beliau tanggung. Dan kita sudah tahu apa itu. Fitnah tentang bagaimana beliau mengandung tapi tidak menikah. Ya kan? Nah, tentu kita punya beban-beban cobaan gitu ya, kehidupan yang berat. Al-Quran punya jawabannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus menjadikan Al-Quran ini sebagai mau'idhah. Ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya. Ya. Qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian yang menciptakan kalian. Allah menasihati kita dengan apa? Dengan Al-Quran. Nama lain Al-Quran itu mau'idhah. Wa syifa'un lima fis sudur, juga sebagai obat bagi yang punya apa nih? Penyakit hati ya. Ada iri gitu ya. Ujub, riya ya, dendam, ghibah, namimah dan seterusnya. Nah, obatnya itu Al-Quran. Ini Allah yang bilang wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Surah Yunus ayat 57. Nanti baca-baca lagi. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bayangkan begitu berdukanya ya Siti Maryam itu ya, seorang gadis yang rajin ibadah siang malam ya di Baitul Maqdis, tapi ya banyak orang mengenal beliau sebagai perempuan solihah, tapi tiba-tiba hamil tanpa suami, ya kan? Di zaman sekarang banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Tetapi udah jelas gitu kan. Perilakunya kayak gimana? Kalau ini wanita solihah. Nggak akan ada yang percaya kecuali dua orang. Siapa? Nabi Zakaria dan istrinya. Percaya betul ucapan Maryam ini benar. Nggak bohong dia. Karena Zakaria tahu persis aktivitas Maryam itu lebih banyak di mihrabnya, ibadah. Nah, ini kita kaitkan dengan Ramadan. Ramadan adalah Allah sediakan kita waktu untuk banyak beribadah. Hablum minallah, ta'abbud ilallah. Coba aja, saum, tilawah, salat tarawih, ya kan? Infak sedekah, itikaf. Semua adalah sarana-sarana ibadah untuk apa? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah dekat, dia memohon, berdoa, Allah kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi beribadah supaya dekat sama Allah. Kalau dia punya kebutuhan, mohon, akan Allah kabulkan. Ta'abud. Yang kedua, Ramadan ini adalah Allah mengingatkan kita turun, Nabi Adam turun ke muka bumi itu dijadikan sebagai khalifah. Dan kita anak keturunannya, disuruh merawat, memelihara bumi ini. Seorang khalifah harus cerdas. Isyaratnya juga ada di rangkaian ayat Ramadan. Ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta'lamun supaya kamu berilmu. Orang yang berilmu kan supaya cerdas. Supaya kita bisa kelola ini RW 19 dengan baik. Ya, kalau kata orang Sunda, gemah ripah loh jinawi gitu ya. Baldatun thayyibatun warabbun ghafur nih wilayah. Harus cerdas itu khalifah. Seperti Nabiullah Adam alaihissalam sampai
Iblis suruh sujud kepada beliau, ya kan? Menghormati. Kenapa? Adam lebih bisa menyebutkan nama-nama yang sudah Allah ajarkan. Cerdas akalnya. Ramadan, bulan kita menuntut ilmu. Cerdaskan diri kita, ya, supaya kita bisa kelola ini wilayah dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Yang ketiga, Ramadan mengajarkan kita untuk peduli kepada orang lain, ya, bermanfaat. Kalau Rasulullah sabdanya, ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat. Nah, di Ramadan kita infak sedekah, ada zakat fitrah, zakat mal, ya kan? Buat siapa? Buat berbagi kan? Ada santunan yatim, du'afa, ya, dan seterusnya. Hablum minallah, ya. Cerdaskan diri kita, ya, dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah, ya, kajian-kajian, dan pastikan diri kita bermanfaat buat orang lain. Selamat dia, insya Allah. Itulah takwa. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi, setegar-tegarnya Maryam alaihissalam, ya, setinggi-tinggi imannya Maryam alaihissalam, itu gadis tetap hancur hatinya, ya kan? Mendengar omongan orang, oh siapa bapaknya nih, gitu kan? Hancur hatinya, ya. Makanya kita bisa pahami sampai keluar ucapan itu, alangkah baiknya aku mati aja nih, ya. Kemudian, ya, menjadi sesuatu yang nggak berarti, dilupain orang, tapi nyatanya nggak dilupakan, terabadikan dalam Al-Quran, tetap menjadi wanita solehah. Jadi perempuan solehah di zaman itu adalah Maryam alaihissalam. Ya, setiap nabi itu pasti dia yang paling soleh, dia yang paling takwa, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil pelajaran-pelajarannya, ya. Ya, tidak cukup dengan kultum tarawih ini, ya. Berarti harus ada majelis nih yang mengkaji. Ayo dibuka ayatnya demi satu, ya kan? Baca tafsirnya. Oh, kesimpulannya begini. Jadi kalau ngaji itu pastikan 3 hal. Yang pertama, terpenuhinya pengetahuan kita. Akal kita terpenuhi dengan pengetahuan yang benar. Yang kedua, ada sentuhan-sentuhan ruhani ke hati kita. Ada motivasi buat kita beramal, beribadah. Yang ketiga, ya wujudkan dengan amalnya. Jadi bukan ngaji kalau nggak tersentuh 3 hal itu. Cuman ya saya udah tahu, tapi nggak ada perubahan apa-apa. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah kalau kisah Yusuf, kalau tidak salah di majelis ba'da maghrib, ya, setiap hari Selasa malam Rabu, sudah pernah saya sampaikan ayatnya, ayat 101 kisah Yusuf alaihissalam, ya. Kita buka ayatnya, Yusuf. Ini menjadi pegangan kita nih, para pemuda juga, kita semua, ya, orang yang mengaku beriman pada Al-Quran. Allah menyampaikan ini nih, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Itu perkataannya Yusuf alaihissalam, ya. Beliau berdoa, berkata, ya, Rabbi, ya Rabbku, qad ataitani minal mulk, sesungguhnya aku telah dianugerahkan sebagian dari kekuasaan, kerajaan, karena beliau berkuasa di negeri Mesir, dikasih tanggung jawab, ya. Padahal awalnya kisahnya kayak apa tahu tuh, ya, dimusuhin sama saudaranya, dicemplungin sumur, segala macam, jadi budak dan seterusnya. Ujung-ujungnya berkuasa. Tapi beliau mengakui itu dari Allah, bukan perjuangan dirinya saja. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan memberikan pengetahuan padaku dari yang namanya takwil mimpi, ya. Pengetahuan juga kan. Jadi cerdas beliau. Fatiras samawati wal ard, ya. Dari Allah, ya, yang memiliki, ya, langit dan bumi. Nah, ini luar biasa nih tauhidnya, ya. Ada al-i'tiraf, mengakui
bahwa anugerah, karunia, nikmat, rahmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengucapkan anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Berarti selalu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ibadahnya pasti nggak main-main ya kan? Terpenuhi. Nah ini dia yang jadi syarat dikabulkannya doa. Fastajibuli wal yu'minu bi. Ya, penuhi segala perintah-perintahku dan beriman kepada kata Allah. Kemudian ini dia yang luar biasa nih. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, berserah diri. Nah, kita ibadah di Ramadan ini adalah untuk ya membentuk ketakwaan kita yang kita bawa nanti terus ya pasca Ramadan. Kita lanjutin istiqomah sampai ketemu Ramadan lagi gitu, dirawat terus takwanya. Kalau dia wafat, maka wafat dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena pada akhirnya wafat itu urusannya pribadi ya, sendiri-sendiri. Orang wafat ada nggak yang ngajak-ngajak? Yuk wafat bareng saya misalnya. Enggak, pasti sendiri-sendiri dihadapi. Ya, makanya bentuknya tawaffani musliman, bentuk mufrad, bentuk tunggal. Ya. Tapi merawat ketakwaan untuk menjadi orang yang soleh, untuk menjadi orang yang istiqomah, ya, itu dia harus bersama-sama. Wa alhiqni bis-shalihin, dan gabungkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Makanya jangan jauh-jauh nih, jangan sendiri-sendiri. Nah kemarin saya dapat nasihat nih, gampang. Kalau sholat ya usahakan berjamaah. Meskipun kekhusyuannya banyak kendala nih. Kalau di masjid saya anak-anak itu rame, di sini luar biasa nih, anak-anaknya soleh-soleh nih, alhamdulillah ya. Gak pada bercanda gitu kan, alhamdulillah. Karena kalau bercanda kedengeran suaranya, wah kekhusyuan jamaah yang sholat itu terganggu. Tapi sekurang-kurangnya kekhusyuan kita kalau kita sholat berjamaah minimal tetap 20 derajat pahalanya ketimbang sholat sendirian di rumah. Sekhusyuk apapun satu pahalanya. Mau yang mana? Mendingan yang berjamaah ya. Masya Allah. Wa alhiqni bis-shalihin, kita bersama ya berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Itu mau jatuh nih ya, senggol. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang rahmati Allah. Nasihat ini buat saya pribadi dan kita semua, semoga bermanfaat, menguatkan kita di Ramadan yang sudah setengah perjalanan ini. Evaluasi, kapan? Sebelum tidur. Hari ini, Ramadan hari ini, apa saja ya ibadah yang sudah saya lakukan? Sesuai target atau tidak? Evaluasi, jangan buru-buru merem ya. Puasanya tadi ngomongin orang enggak gitu kan. Dan seterusnya, kita tahulah kualitas puasa kita. Tadi infak enggak? Tilawah Quran tercapai enggak targetnya? 1 juz, 1 hari. Terus evaluasi. Kalau alhamdulillah, besok saya akan tingkatkan. Baru deh tidur ya. Bismika Allahumma amut wa ahya ya, tidur. Ada yang ahya wa amut ya, tapi juga ada yang bismika Allahumma amut wa ahya, riwayat Muslim ya. Jadi jangan beda nih orang gitu. Jangan begitu ya. Belajar makanya. Evaluasi masih ada beberapa belas hari lagi ke depan, apalagi nanti ada ya Lailatul Qadar, Masya Allah. Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, udah jam 20:10 ya, berarti nanti tarawehnya surat-surat pendek aja ya kan? Iya, alhamdulillah ya. Yang penting khusyuk ya. Terus kalau malam apa siap nih ya? 1 rakaat setengah halaman, siap enggak? Jangan ntar kemalaman ya, bangun sahurnya susah ya kan? Tetap bangun sahur ya, karena tasaharu fa inna fis sahur barokah, ada keberkahan ya, kata Rasulullah SAW. Aku lu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Jadi kesimpulannya ya, jadikan 2 sosok itu, pelajari lagi di majelis-majelis Yusuf untuk ya generasi pemuda masa depan nih. Ya, Maryam untuk generasi pemudi masa depan ya. Semoga pemuda-pemudi di lingkungan RW 19 ini ya menjadi pemuda yang soleh soleha. Amin ya rabbal alamin ya. Makmur terus nih Masjid Miftahul Jannah. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.